the feeling. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Asih Ngawi, saatnya makan siang. Dan menu makan siang hari ini spaghetti teman-teman ya. Ini baru tak masak, tapi nggak dikasih apa-apa ya, karena di kulkas masih kosong. Karena majikan juga belum ngomong untuk pergi belanja, jadi makan seadanya. Oke, so di sini ada lalapan timun mentah. Oke, ayo yang mau makan bersama dengan Asih Ngawi, silakan diambil menu makan siangnya dan jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin malam ya, majikan saya yang perempuan, maksudnya Bu Bos ya, Nyonya, bilang semua barang-barang yang ada di kulkas kalau sudah rusak dibuang saja. Karena hari ini ada delivery ya. Selalu kalau majikan itu pesennya lewat Redmart teman-teman ya. Jadi mungkin saja pesanannya banyak sekali. Masak spaghetti ini sangat simpel ya, mudah banget, bumbunya juga gampang kok ya. Di sini saya pakai bawang putih, bawang merah ya, ditumis-tumis-tumis. Lalu setelah baunya itu terasa sedap kayak gitu ya, terus ini spagettinya dimasukin kayak gitu. Tapi sebelumnya spagettinya harus direbus dulu kurang lebih 10 menit kayak gitu, sampai empuk ya, pokoknya sampai kenyal kayak gitu. Terus selanjutnya di sini saya pakai oyster sauce ya, terus pakai black pepper sauce ya, yang mungkin yang di NTUC ada, di Sheng Siong juga ada ya. Jadi di sini kalian juga bisa bervariasi sendiri teman-teman. Misalkan kalian mau tambahkan kalau di majikan saya yang dulu dikasih mushroom itu yang pakai kaleng itu ya, itu terus juga dikasih sama daging ayam ya, bisa, ataupun telur juga bisa. Semua terserah selera masing-masing ya, seperti itu. Oh ya teman-teman, di sini saya juga mau cerita ya. Kemarin waktu saya pulang cuti ke Indonesia itu, ceritanya saya itu juga bikin KTP, karena KTP saya yang asli seumur hidup itu ditahan di Batam. Waktu itu saya kan masuk ke Singapura bukan proses cara calling visa, bukan ya. Saya masuk ke Singapura itu sebagai seorang turis. Nah, di imigrasi Batam ya, karena semua mulai dari tiket ya, pokoknya naik ferry dari Batam ke Singapura, semua biaya sendiri kayak gitu. Jadi waktu di Batam itu di KTP saya ditahan. Katanya begini, Mbak, nanti daripada kamu di Singapura, nanti kamu langsung pulangkan ke Indonesia, karena antara paspor dengan KTP itu nggak sama ya, seperti itu. Jadi kemarin itu saya ceritanya waktu cuti itu, waktu yang hanya 12 hari itu ya, habis untuk ya ngurus masalah dan untuk bikin KTP. Saya juga belum sempat pindah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal saya masih berada di dengan orang tua ya, orang tua saya sendiri. Soalnya ya teman-teman, saya kan posisinya sudah berada di rumah mertua lah ya, ikut alamatnya suami kayak gitu. Tapi ya nggak sampai lah ya, waktunya aja mepet, sudah mepet banget.
kemarin itu ceritanya ya teman-teman, waktu di Juanda Surabaya itu juga banyak mbak-mbak TKW yang mau balik lagi ke Singapura ya, sambil ngobrol kayak gitu, sambil cerita kayak gitu. Katanya juga ada ya yang sudah berpisah dengan suaminya, ada juga yang masih statusnya hubungan baik dengan suami. Pokoknya cerita tentang keluh kesah kehidupan. Kalau kita ya ketemu dengan sesama teman seperjuangan, itu pasti kita bakalan sharing, bakalan curhat lah ya, seperti itu teman-teman. Jadi kemarin itu waktu di Juanda itu ternyata ya alhamdulillah ya, walaupun kita nggak kenal, tapi kita itu akhirnya curhat, terus akhirnya kita bisa melupakan ya tentang beratnya meninggalkan anak ya. Kalau kita sudah dapat teman, kita di Juanda itu nggak sendirian, kita bakalan bisa move on kayak gitu loh teman-teman. Nanti buat kalian yang bakalan cuti pulang ke Indonesia ya, mungkin cuti dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan, nanti kalau kalian balik lagi ke Singapura, kalian bakalan merasakan apa yang sudah saya rasakan ya. Pasti nyesek banget ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin orang tua, itu sudah pasti nyesek banget. Kalian pasti bakalan teringat terus kayak gitu, nangis kayak gitu sudah pasti ya. Kalau saya sih pasti nangis, karena saya ini bukanlah seorang Wonder Woman ya, saya ini hanyalah wanita biasa kayak gitu. Tapi ya harus teringat dengan tujuan awal kita, bahwasanya kita kerja ke luar negeri ini sudah pasti, satu, ingin memiliki masa depan yang cerah, kedua, mungkin ingin merubah nasib ya, ketiga, mungkin ada yang berkeinginan untuk bikin rumah atau untuk menyekolahkan, membiayai anak ya sekolah kayak gitu. Seperti halnya kemarin waktu saya berada di dalam pesawat, kan samping saya ini mbak dari Ngawi juga, Ngawinya Pangkur ya. Pangkur itu mana kayak gitu, Padas atau gimana, nggak ngerti, pokoknya daerah Pangkur ya, Ngawi Pangkur. Itu curhat, anaknya sudah 3. Itu yang pertama masih katanya ya, yang pertama itu sudah kuliah, yang kedua SMK, yang ketiga masih kecil, masih kelas TK. Ya Allah, di Singapura baru 2 tahun teman-teman, terus balik lagi ke Singapura ini karena yang kemarin cuti 2 minggu ya, finish kontrak 2 tahun, terus dibelikan tiket sama majikan, terus balik lagi ke majikan yang sama, dan mbaknya ini nggak mau mengambil libur. Mbaknya ini benar-benar fokus sama keluarga, pengen gajinya itu utuh kayak gitu. Tapi ya setiap orang pemikirannya berbeda ya. Kalau saya sendiri, misalkan saya ini dikekang nggak ada libur, saya nggak bisa teman-teman, jujur nggak bisa, karena saya di sini sudah terlalu lama, saya sudah ngerti dunia luar seperti apa ya. Misalkan kalau majikan ya membutuhkan tenaga kita, itu nggak apa-apa ya, kita bisa dibayar lah ya, ibaratnya kita nggak kerja hari Minggu dibayar sesuai dengan gaji kita. Misalkan gaji kita itu 650, jadi di situ tinggal dibagi berapa ya, 26, berarti itu per day-nya, per harinya kita itu dapat berapa kayak gitu. Jadi tinggal di utak-atik sendiri lah ya, seperti itu ya. Memang nggak mudah lah menjadi seorang TKW, karena kita harus berjuang sendirian di negara orang ya. Kita benar-benar harus pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman. Pokoknya intinya ya, ingat saja dengan tujuan awal kita ya, bahwa kita kerja ke luar negeri sudah pasti ingin merubah nasib ya, sudah pasti ingin memiliki kehidupan yang layak ya, ingin seperti teman-teman yang lainnya. Apalagi saya sendiri ini pejuang anti warisan teman-teman ya, semuanya dari nol ya, semuanya itu saya itu cari sendiri, bener, cari sendiri. Dan di sini saya sama suami itu berjuang bersama ya. Karena apa?
Di sini saya bekerja di rumah ya, suami saya itu nyentel ke ya, nemanja nih asale bojo kayak gitu. Alhamdulillah, yo temunjo tenan lah. Tapi di sini saya justru memberikan dan inspirasi kepada teman-teman semuanya agar teman-teman itu juga bisa lah ya. Kalian sudah bekerja lelah ya, misalkan sudah bertahun-tahun di luar negeri, terus seumpama kalian nggak dapat apa-apa, itu sangat disayangkan ya, apalagi dengan bertambahnya tahun ya, usia kita semakin bertambah, tenaga kita juga semakin berkurang. Nah, untuk itu kalian juga harus mikir masa depan kalian teman-teman ya, bahwasanya meskipun kalian ya, maaf ya nih, misalkan kalian sebagai single mom ya, single mother ya, single yang bisa dikatakan janda lah ya, seperti itu kalian pun juga harus mikir tentang masa depan. Karena apa? Nggak selamanya ya kita itu akan bekerja terus ngikut orang. Pasti kita suatu saat bakalan pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan entah itu orang tua atau entah itu saudara ya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini buat kalian semuanya yang sudah sampai di Singapura, ayo menabung. Ingatlah dengan tujuan awal kalian ya, dan ingatlah tentang kehidupan yang ada di Indonesia. Memang saat ini kita berada di Singapura ya, berada di luar negeri, kita mau misalkan mau beli apa saja memang keturutan lah ya, kita mampu. Akan tetapi nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia, misalkan ya teman-teman, contohnya saya sendiri, saya kan sudah berkeluarga, sudah ada anak, sudah pasti punya kebutuhan yang terus mengalir lah ya. Makan, belum jajan anaknya, belum rokok suami, bensin ya, listrik juga bayar, nanti arisan, misalkan ada arisan RT atau apalah ya seperti itu, belum lagi nanti sumbangan ya, terus belum lagi kebutuhan yang lain. Itu deres teman-teman. Nah, untuk itu selalu menyarankan ya pada teman-teman semuanya, jangan kalian sia-siakan waktu yang sesingkat ini. Yang namanya kesempatan ya, itu nggak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. Dan yang namanya penyesalan itu pasti akan berujung pada di kemudian hari atau di belakang. Nggak ada yang namanya penyesalan itu berada di depan, nggak. Ya, saya di sini sudah lama, saya sudah terlalu lama juga meninggalkan keluarga, saya sudah sering keluar masuk Singapura ya. Dan untuk itu saya di sini selalu menyarankan buat teman-teman semuanya, kalian harus berpikir sebenarnya untuk apa kalian kerja ke luar negeri ini? Apakah hanya untuk menyenangkan diri sesaat, atau kalian ingin berpikir untuk masa depan? Nah, jadi kalian jangan sampai di sini itu ibaratnya foya-foya ya. Itu kalau bisa di stop. Karena ya seperti itu tadi teman-teman. Memang kehidupan yang ada di luar negeri sama yang ada di Indonesia itu jauh banget ya. Saya selalu ngomong ya, memang kita berada di luar negeri, kita mau beli apa saja kita mampu, kita bisa, karena kita punya gaji, kita punya bulanan yang terus mengalir tiap bulannya. Kan tetapi setelah kita pulang ke Indonesia, pasti nanti kaget ya, apalagi yang belum punya apa-apa kayak gitu. Jadi intinya teman-teman ya, misalkan kalian itu punya gaji, itu jangan sampai dikirim semuanya pada suami atau orang tua. Sisihkan untuk tabungan kalian sendiri. Buka rekening bank BNI yang ada di City Plaza ya, itu dibuka hanya setiap hari Minggu untuk buka rekening ya. Jadi nanti kalian cukup bawa paspor, work permit, dan juga bawa uang ya, seperti itu. Nanti akan langsung dibikinkan buku rekeningnya serta ATM-nya ya. Mudah banget. Jadi nanti buka rekening di sini, setelah pulang ke Indonesia ATM-nya masih bisa dipakai di Indonesia dengan menggunakan ATM yang sama ya.
Aduh, pokoknya ya teman-teman, kalau diceritakan kehidupan di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Apalagi kalau ada anak ya teman-teman, anak sekolah itu loh teman-teman, guru itu ngasih pekerjaan ya selalu mendadak, kasih tugas kayak gitu mendadak. Nah, kalau kita nggak akan bisa, pasti anak kita bakalan ketinggalan kayak gitu loh teman-teman. Jadi ya kalian harus ngerti lah ya. Mungkin kalian juga masih ingat waktu kalian masuk ke PT, diantar oleh orang tua ataupun saudara ataupun suami masuk PT, prosesnya bagaimana, perjuangan kalian itu bagaimana ya untuk menjadi seorang TKW. Pasti dari situ kalian bakalan teringat kembali dan kalian bakalan, oh ya, buat apa saya di sini bersenang-senang ya. Misalkan kalian nanti pulang ke Indonesia sudah membawa tabungan misalkan 200 juta, yaitu alhamdulillah banget. Karena apa? Kelak nanti kalian itu bakalan bisa berkumpul dengan keluarga, sudah pasti dalam keadaan sangat-sangat bahagia ya. Akan tetapi kalau kalian pulang ke Indonesia ya dengan membawa kehampaan, itu sudah pasti kalian bakalan kecewa banget ya. Kehidupan di Indonesia ya seperti itu teman-teman. Tapi seumpama ya kalau orang tua kalian itu memang benar-benar punya ya, misalkan punya sawah, punya ladang ya, pokoknya bisa dibilang kaya lah ya. Jadi kalian itu nggak apa-apa kalau pulang ke Indonesia nggak membawa uang, tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan orang tua kita itu hidupnya pas-pasan ya, itu kita harus mikir 2 kali lipat. Bagaimana caranya agar saya kerja di Singapura ini bisa punya tabungan. Nah, untuk itu kalian harus pintar-pintar memanage keuangan ya teman-teman. Seperti itu. Ingatlah bahwa kita itu bekerja di Singapura hanyalah sebatas kontrak ya teman-teman. Kita nggak akan bisa meninggalkan keluarga kita itu selamanya, itu nggak mungkin. Kita pasti akan pulang ke Indonesia dan itu sudah pasti teman-teman ya. Kemarin itu waktu saya terbang ke Singapura itu teman-teman, itu memang prosesnya hampir gagal terbang ya, karena surat yang saya bawa itu ya itu nggak lengkap. Tapi alhamdulillah banget karena ya mungkin Allah masih memberikan kesempatan ya pada saya, karena saya pulang ke Indonesia itu ya nggak perlu diomongkan, yang lalu biarlah berlalu ya. Semoga saja di sini rezeki saya bisa terus mengalir ya, bisa tergantikan apa yang sudah ya, seperti itu teman-teman. Kemarin waktu saya masuk ke Singapura ini juga ada barengannya mbak-mbak TKW tapi yang masih fresh ya. Jadi terbangnya itu juga dari Surabaya, diantar sama PT-nya ya. Terus kita barengan satu pesawat kayak gitu. Di sana saya juga sempat ngobrol ya. Mbaknya balik lagi ke majikan ya. Enggak mbak, ini saya baru pertama kali masuk Singapura. Oh, jadi kemarin itu ngobrol dan setelah sampai di Singapura ya itu dijemput sama agennya kayak gitu ya. Tapi persyaratannya sih lengkap ya, jadinya bisa lancar kayak gitu, nggak seperti saya itu kemarin memang suratnya saja nggak lengkap ya. Jadi ya mondar mandir ya, setelah masuk ke bandara sudah ini ya maju check in ya kayak gitu, sudah ngasih paspor, work permit, terus surat vaksin kayak gitu. Ternyata masih ada yang
belum lengkap. Jadi balik lagi keluar ya untuk ngotak-ngatik HP sendiri ya, pakai aplikasi sendiri kayak gitu. Terus ngobrol sama suami juga. Terus suami bilang, ya udahlah kalau nggak bisa kita pulang aja, sabar. Di situ saya ngomong, sabarlah sayang. Belum, ini diotak-atik dulu kayak gitu. Terus akhirnya alhamdulillah bisa kan. Akhirnya suami pun juga bilang, tolong di screenshot, nanti kalau sudah sampai di bandara masuk nanti ditunjukkan screenshotnya. Terus alhamdulillah waktu check in lagi ya, saya tunjukkan screenshotnya, dan petugas di Juanda Surabaya itu ngomongnya, iya betul kamu lolos dan silahkan naik ke atas ya, menuju ke pintu nomor 7 kayak gitu. Dan sebelum itu ya, saya keluar lagi dari bandara, saya pamitan lagi sama suami. Jadinya itu mondar mandir kayak gitu, bener-bener mepet banget waktunya, tinggal 10 menit. Tapi alhamdulillah masih bisa kayak gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya bersyukur banget meskipun ada liku-likunya ya, tapi alhamdulillah lolos, akhirnya masuk lagi ke rumah majikan ya. Semoga saja di sini bisa berjalan lancar, semoga dimurahkan rezeki oleh Allah ya, semoga dapat gantinya yang lebih dari yang kemarin ya, amin. Dan di sini saya juga mendoakan buat teman-teman semuanya yang sedang proses kerja ke Singapura ya, semoga kalian mendapatkan majikan yang baik, semoga kalian bisa finish kontrak ya, bisa nyaman betah di rumah majikan. Misalkan kalian ada masalah apapun dengan majikan, tolong diperbincangkan ya, jangan sampai kalian mau ini ya, cari solusi ke teman atau apa, itu mungkin ya, iya kalau temannya itu bisa ngasih solusi yang baik, tapi lebih baiknya lagi misalkan ada masalah, kalian langsung dipertanyakan sama majikan ya, kayak gitu, agar masalahnya cepat selesai dan agar kalian tidak menjadi pikiran lah ya, menjadi beban kayak gitu ibaratnya. Oke teman-teman, karena ini spaghettinya sudah dingin ya, jadi saya mau makan dulu ya, tak lanjut makan. Dan semoga saja video dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura atau ke luar negeri ya. Pokoknya tetap ingat dengan tujuan awal bahwa kita bekerja ke luar negeri ini sudah pasti ingin merubah nasib, mempunyai masa depan yang cerah ya. Sudah pasti kita ingin seperti teman-teman yang lainnya, pengen punya kehidupan yang layak ya, seperti itu. Untuk itu jangan lupa untuk menabung mulai dari sekarang. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.